Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong siap menghadapi tantangan baru di Piala AFF tahun ini. Setelah dalam 2 edisi sebelumnya gagal meraih gelar juara, ini merupakan kesempatan selanjutnya bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk menunjukkan kemampuannya. Coach Shin sendiri akan memimpin anak asuhnya untuk mendapatkan trofi pertama di Piala AFF. Lantas, bagaimana siasat Shin Tae-yong menerbangkan sang Garuda di turnamen tersebut? Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya football lovers subscribe terlebih dulu agar tak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Sesuai jadwal AFF tahun ini, turnamen bergengsi di kawasan Asia Tenggara ini akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Menurut hasil drawing yang dilakukan pada 21 Mei 2024, skuad Garuda tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara itu, untuk grup A diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 15 kali keikutsertaan Indonesia sebelumnya, Rizky Ridho CS belum pernah merasakan manisnya gelar juara. Prestasi terbaik yang berhasil mereka raih adalah menjadi runner-up 6 kali pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Jika sedikit menarik ke belakang pada penampilan pertamanya, pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil memberikan kejutan yang signifikan. Bermodalkan sebagian besar pemain muda, STY mampu membawa skuad Garuda tampil sangat baik. Pemain-pemain muda seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, hingga Alfa Andra Dewangga menunjukkan performa yang mengesankan. Mereka tampil Spartan hingga berhasil mencapai babak final. Namun sayangnya, impian Timnas Indonesia untuk meraih gelar pertamanya harus pupus. Mereka takluk di tangan Thailand yang merupakan raja Asia Tenggara dengan agregat 2-6. Berlanjut di edisi 2022, perjalanan anak asuh STY justru babak belur dan tampil mengecewakan. Setelah berhasil melaju dari fase penyisihan grup, mereka harus menghadapi Vietnam di babak semifinal. Sayangnya, perjuangan skuad Garuda kandas dengan agregat 0-2. Meskipun ada harapan besar setelah penampilan di edisi sebelumnya, hasil ini menunjukkan bahwa masih banyak PR yang harus diperbaiki STY. Keberhasilan yang diraih pada tahun 2020 seakan menjadi beban berat bagi mereka di edisi berikutnya. Dan pelatih harus menemukan cara untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain agar bisa tampil lebih baik di tahun ini. Dalam persiapan menghadapi Piala AFF tahun ini, STY berencana untuk menyertakan mayoritas pemain muda di dalam timnya. Ia telah menyatakan bahwa pemain yang akan dipanggil adalah mereka yang berusia di bawah 22 tahun atau kategori U22. Memang kami akan datang dengan timnas U22 ke Piala AFF 2024. Jadi pastinya bisa berkurang secara kemampuan ketimbang tim lain, ungkap Shin Tae-yong saat acara tur trofi Piala AFF pada 2 November 2024 lalu. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, tetapi jika dilihat dari situasi saat ini, langkah tersebut diambil setelah pertimbangan yang matang. Mengingat Piala AFF 2024 tak tercatat di dalam kalender FIFA. Hal ini membuat PSSI akan menghadapi kesulitan dalam memanggil pemain yang berkiprah di Eropa. Selain itu, pemain tim nasional yang berlaga di Liga 1 juga nampak cukup sulit untuk dilepaskan oleh klub mereka. Pasalnya, saat kejuaraan ini berlangsung, Liga Indonesia sendiri masih tetap berjalan seperti biasa. Meskipun hanya mengandalkan pemain muda, namun STY tetap menunjukkan sikap optimisme yang tinggi. Apalagi pilar di skuad Garuda senior seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner disebut bakal diikut sertakan di turnamen ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Saya berharap Timnas Indonesia bisa masuk final Piala AFF 2024. Kemampuan kami segitu pun juga sudah berkembang. Jadi jujur, saya berharap Timnas Indonesia bisa sampai ke final Piala AFF edisi kali ini, tugas mantan nahkoda Korea Selatan tersebut. Dengan melihat situasi persaingan yang ada, tampaknya tantangan yang dihadapi Coach Shin untuk mencapai final agak berat. Hal ini disebabkan karena ia tak dapat menurunkan pemain-pemain terbaiknya dalam kejuaraan ini.
Meski begitu, bukan berarti harapan untuk mencapai final tak bisa terwujud oleh skuad Garuda. Dengan kata lain, walau STY tak menargetkan juara, namun Rizky Ridho dan kolega punya motivasi ganda untuk mengangkat trofi AFF kali ini. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, seberapa besar peluang skuad Merah Putih untuk menghadirkan trofi pada penampilan ketiganya? Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.